Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Buat kalian yang pengen banget ngerti dunia coding dari nol, sampai akhirnya nanti bisa percaya diri milih bahasa pemrograman pertama kalian, kalian ada di tempat yang tepat. Yuk kita mulai. Di tayangan kali ini, kita bakal kupas tuntas 5 hal secara bertahap, mulai dari konsep dasar sebuah program, terus berlanjut ke logika dan algoritma, memahami paradigma dan penerjemah kode, rekomendasi bahasa pemrograman terbaik di tahun 2026, sampai ditutup dengan etika profesi seorang programmer. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar sebuah program, memahami fondasi utama. Nah, unit paling kecil yang wajib banget kalian pahami di dunia pemrograman itu namanya variabel. Bunyinya mungkin kerasa teknis banget ya, tapi sebenarnya variabel itu cuma wadah berlabel yang dipakai buat nyimpan data. Kenapa disebut variabel? Ya karena isinya itu bisa bervariasi atau berubah-ubah selama program jalan. Jadi komputer bisa tetap ingat dan ngolah data tersebut nanti. Simpel banget kan? Biar lebih kebayang, coba deh kalian bayangin sebuah rak buku raksasa, tapi bagian-bagiannya belum dikasih label sama sekali. Terus kalian pasti pusing sendiri kan pas harus nyari komik atau buku sejarah di kemudian hari? Nah, variabel itu fungsinya jadi label yang super jelas. Makanya, namanya harus deskriptif. Tapi ingat, ada aturan mainnya nih. Jangan mulai nama variabel pakai angka, jangan pakai spasi, dan hindari kata-kata yang udah dipakai sama sistem komputernya. Kalau aturan ini dilanggar, komputer kalian bakal kebingungan parah. Dan sama kayak buku yang punya berbagai macam genre, variabel juga nyimpen tipe data yang beda-beda. Kita punya string buat nyimpen teks biasa kayak kata Budi atau Hello World. Terus ada number buat angka bulat atau desimal. Ada juga boolean yang isinya sesederhana benar atau salah. Dan kalau kalian butuh nyimpan sekumpulan nilai sekaligus di satu tempat, kalian bisa pakai yang namanya array. Paham pembagian ini aja udah bikin alur program kalian jauh lebih rapi loh. Oke, kita geser ke bagian kedua, logika, algoritma, dan perulangan atau gampangnya, cara komputer berpikir. Jujur aja, kata algoritma itu emang sering banget bikin pemula keder duluan. Padahal, algoritma itu sebenarnya cuma urutan instruksi yang logis dan sistematis buat mecahin suatu masalah. Hitungannya tuh benar-benar kayak resep langkah demi langkah yang harus diikutin sama komputer secara patuh. Biar langsung klik di kepala, kita ambil contoh yang paling dekat sama keseharian kita, masak mie instan. Kalian kan pasti ngikutin urutan yang ketat banget tuh, mulai dari nyiapin air, masak sampai mendidih, masukin mie, nunggu 3 menit, terus ditiriskan dan dicampur bumbu. Coba bayangin kalau kalian ubah urutannya. Misalnya masukin bumbu dulu padahal airnya belum ada. Hancurkan hasilnya. Nah, komputer itu persis kayak gitu. Dia butuh instruksi yang urut, jelas, dan gak ambigu biar bisa ngasilin output yang sempurna. Di dalam algoritma itu, programmer ngatur jalannya program pakai yang namanya struktur kendali. Jadi, ada 3 hal krusial sini. Pertama, sequence alias pengeksekusian instruksi secara berurutan banget, dari atas ke bawah. Kedua, branching atau percabangan. Ini ibarat persimpangan keputusan pakai logika if-else. Misalnya nih, kalau nilainya 75 ke atas berarti lulus, kalau enggak ya gagal. Dan yang ketiga, looping atau perulangan. Daripada capek ngetik ratusan baris instruksi yang sama, mending suruh aja komputernya ngulang satu blok kode itu sampai kondisi tertentu terpenuhi. Tapi awas, kalian harus super hati-hati sama yang namanya infinite loop. Ini error yang klasik banget, di mana program kalian bakal berulang terus tanpa henti, karena kondisinya nggak pernah tercapai. Ini nih biang kerok yang bikin aplikasi kalian tiba-tiba macet atau crash. Sip, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, paradigma dan penerjemah kode, gaya penulisan dan eksekusi. Kalian tahu nggak sih, programmer itu ibarat seorang penulis. Mereka punya gaya penulisan alias paradigma yang beda-beda. Ada gaya prosedural yang runut banget, langkah demi langkah, cocok banget buat kalian yang baru belajar logika dasar. Terus ada object oriented atau OOP. Paradigma ini ngelompokin data jadi wujud objek layaknya benda di dunia nyata. Makanya andalan banget buat ngebangun sistem yang gede dan ribet kayak video game. Terakhir ada gaya fungsional yang super fokus ke fungsi matematika murni. Gaya ini jagoan banget buat ngolah data dalam jumlah raksasa tanpa takut datanya bakal tumpang tindih. Nah, pas kodenya udah jadi dan mau diterjemahin biar mesinnya ngerti, kita bakal berhadapan sama 2 jenis penerjemah. Bayangin aja, compiler itu kayak koki catering. Dia masak dan nyiapin semua makanan di awal banget sebelum acaranya mulai. Pas acara, performanya kenceng banget, tapi ya dia butuh waktu persiapan ekstra di depan.
Di sisi lain, interpreter itu kayak koki live cooking. Dia masak dan nyajiin hidangan baris demi baris, langsung pas kalian pesen. Ini super fleksibel dan enak banget buat nyari letak kesalahan kode secara instan, biarpun pas dijalanin kerasa sedikit lebih lambat dari compiler. Masuk ke bagian keempat yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu, bahasa pemrograman terbaik di 2026. Pilihan tepat untuk pemula. Sebenarnya milih bahasa pemrograman itu benar-benar tergantung sama tujuan akhir kalian. Kalau kalian tertarik main-main di dunia AI, machine learning, atau data, Python itu pilihan wajib. Sintaksnya bersih banget dan kerasa kayak lagi baca bahasa Inggris aja. Tapi kalau mimpi kalian pengen bikin website yang interaktif, JavaScript adalah kuncinya. Soalnya dia bisa langsung jalan di browser kalian. Buat yang butuh kepuasan visual dengan cepat biar makin pede nulis kode, sikat aja HTML and CSS. Kalau kalian mau bikin aplikasi skala besar dan profesional, TypeScript ngasih keamanan ekstra buat cegah bug. Terus, kalau ngetik kode ngasih rasa menakutkan banget buat kalian, tenang, cobain Scratch. Kalian tinggal pakai sistem drag and drop blok visual tanpa perlu ngetik satu huruf pun. Oke, kita sampai di bagian kelima, terakhir tapi super penting. Etika profesi seorang programmer, tanggung jawab di era digital. Punya kemampuan buat nulis kode itu artinya kalian megang tanggung jawab yang luar biasa besar. Aturan emasnya cuma satu dan simpel banget. Perlakukan orang lain dan juga data mereka persis bagaimana kalian pengen diperlakukan. Coba pikir deh, kalau semua orang yang nulis kode mematuhi prinsip saling menghormati ini, masalah-masalah kayak kejahatan cyber di dunia ini mungkin gak akan pernah ada. Secara lebih spesifik, etika profesi ini turun jadi beberapa aturan tegas. Pertama, jangan pernah kepikiran buat bikin atau nyebarin malware yang ngerugin orang. Kedua, haram hukumnya nyolong kode atau pakai materi berhak cipta tanpa izin. Ketiga, jangan dengan sengaja nulis dokumentasi atau kode yang bikin rekan kerja kalian bingung sendiri. Keempat, kalian harus jujur, jangan pernah nyembunyiin bug yang udah kalian ketahui di dalam software. Dan yang paling utama, wajib hukumnya buat selalu jaga kerahasiaan data pengguna dan perusahaan dengan sangat ketat. Ingat ya, jadi programmer yang hebat itu bukan cuma soal seberapa pinter otak kalian ngerakit logika, tapi juga soal integritas dan moral. Jadi, itu dia penjelasan lengkap kita. Mulai dari apa itu variabel, cara kerja algoritma, jenis-jenis penerjemah kode, sampai ke pilihan bahasa dan etika profesional. Sekarang kekuatannya udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya, masalah dunia nyata apa nih yang bakal kalian pecahin pakai baris kode pertama kalian? Baik, teknologi berbicara. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya.